Shalom buat kita semua. Kita ucap syukur pada hari ini, hari Sabtu, pada tanggal 20 Juni 2020, yaitu hari Sabat atau tanggal 28 Siwan 5780. Kita kembali masuk dalam ibadah Sabat di tengah keluarga kita ini. Hal ini karena kondisi yang masih belum menentu, sehingga kita tetap melaksanakan ibadah di tengah keluarga kita ini. Sebelum kita mulai ibadah ini, setelah kita berdoa tadi, kita akan baca di depan di layar di dalam Lukas 4 ayat 16 dikatakan, dan dia di sini Yesua Masia datang ke Nazaret, tempat dia telah dibesarkan. Dan pada hari Sabat, sesuai dengan kebiasaannya, dia masuk ke sinagoga dan berdiri untuk bercerita. Jadi Yesua Masia sebagai Mesias kita yang hidup, sebagai Torah kehidupan, juga melakukan ketaatan Sabat pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu, masuk ke rumah ibadah atau melakukan ibadah dan melakukan ketaatan Torah yang memang Bapak Yahweh perintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan, O Yerusalem, O Yerusalem, karena inilah kerinduan kita untuk kita masuk di dalam Yerusalem baru, yaitu Samayim, di mana Bapak Yahweh menjanjikan kehidupan kekekalan di dalam kerajaan Samayim, yaitu Yerusalem baru. Mari kita pujikan, O Yerusalem, O Yerusalem. Baru kata Yahweh Elohim du Malek Haolam Aser Kisanu Bemispota Vetsifanu Lesmol Kol Sofar. Terberkatilah dikau Yahweh Elohim kami Raja Alam Semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintahmu dan memerintahkan kami untuk mendengar shofar. Israel.
Terberkatilah Yahweh yang layak dipuja. Baruk Yahweh hanekura leolam fae. Terberkatilah Yahweh yang layak dipuja untuk selama-lamanya. Sakor engyo hasabat lekatso. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita sama-sama membaca dan melaksanakan 10 perintah Elohim atau aksara Debaron yang diperintahkan Bapa Yahweh melalui tertulis di dalam 2 Lomatu. Anoki Yahweh Eloika aserostetika meres mikai bet apadim. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari Mesir tanah perbudakan. Pertama, Lo leka Elohim al-Panawi al-Panawi. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Kedua, Lo ta'aser leka peser lo kisah kawen lo ta'adem. Jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah serta beribadah padanya. Ketiga, Lo tisa etsem Yahweh Eloika lasawe. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Keempat, Sakor etio hasabat lekatso. Ingat hari Sabat untuk menguduskannya. 5. Kabet et apika liet imeka. Hormati ayah dan ibumu. 6. Lot Isak jangan membunuh. 7. Lot Tiknaf jangan berzina. 8. Lot Tiknaf jangan mencuri. 9. Lot ta'anef ereaka et saker jangan mengucapkan saksi dusta. 10. Lot ta'amot ben ereaka jangan mengingini barang apapun yang dimiliki sesamamu. Katakan amin. Amin. Saya serahkan kepada WL untuk memimpin pujian dan penyembahan kita. Shabbat Shalom. Amin. Shabbat Shalom. Semua bersukacita ya. Karena Bapak Yahweh sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Kita mau berbuat yang terbaik untuk Bapak Yahweh lewat pujian, penyembahan yang kita naikkan kepada Dia. Kita sebelumnya kita punya Shabbat Shalom saja. Nanti kita lanjutkan dengan penyembahan yang akan kita naikkan. Semuanya nyanyi Shabbat Shalom ya. Kita diberkati. Dan semuanya.
Kami selalu percaya kepada kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau begitu besar, Engkau begitu kuasa, Engkau begitu mulia untuk setiap kami. Kami akan terus melakukan bagian kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amen. Kami bersyukur untuk semua hal yang sudah Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan kami. Amen. Karena itu adalah baik dan sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan tangan kasih Tuhan yang begitu mendampingi kami, yang begitu menolong kami. Dan kami selalu percaya Tuhan menopang kami, dan kami ingin terus berjalan ke depan, menaiki bukit yang Bapak Yahweh berikan kepada kami. Kami mau keluar sebagai pemenang, dan kami percaya Bapak Yahweh di pihak kami. Kami percaya iman kami dan iman percaya kami akan terus bertumbuh dalam Bapak Yahweh, dan kami melebihi orang-orang yang tidak mengenal Bapak Yahweh. Dan biarlah itu semua terjadi untuk kami ya Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kuasa Bapa Yahweh terus mengurapi hati dan pikiran kami. Jadikan kami saksi di tengah-tengah keberadaan kami. Jadikan kami biji mata Tuhan. Yang biarlah kuasa-Mu terus mengurapi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati juga Bapak Esra Mahdia Purba. Tuhan mau mengurapi dia, Tuhan mau jamah dia dan berikan dia kekuatan, agar apa yang Kau inginkan di dalam dia untuk memberitakan firman-Mu kepada kami boleh tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap telinga yang mendengarkannya, berkati setiap mata yang melihatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya bagi kita semua. Kita mengucap syukur. Biarlah pujian penyembahan yang sudah kita angkat pada pagi menjelang siang hari ini dalam ibadah Sabat ini, biar semuanya untuk kemuliaan bagi Bapak Yahweh dan berkenan bagi Bapak Yahweh dalam ibadah Sabat kita di tengah keluarga ini. Seluruh anggota keluarga dan kita semua, pada siang hari ini kita sama-sama akan mendengarkan satu daftar Elohim atau firman Elohim dengan satu tema, yaitu kok doa saya belum dijawab ya. Ini adalah temanya, di mana saudaraku, kita yang orang-orang sudah percaya kepada Bapa yang di dalam Adonai Yesus HaMasiah, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan pastilah selalu memohon permohonan-permohonan doanya ya. Tapi tema inilah yang akan siang hari ini sama-sama kita dengarkan, dan termasuk untuk saya sendiri yang menyampaikan firman ini juga. Jadi temanya adalah kok doa saya belum dijawab ya. Tema ini diambil dari dasar firman, yaitu Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Ini sesuai dengan kitab suci di dalam Indonesia Literatur Transit, yaitu ILT. Juga ada yang kita akan ambil dari LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia. Intinya biar kita lebih jelas. Dikatakan Markus 11 ayat 24, oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan doa, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka itu akan terjadi. Ini adalah dasar firman-Nya. Saudara-saudaraku di dalam Adonai Yesus HaMasiah, namun dihadapkan dengan kehidupan kita masih merasa bahwa doa-doa kita masih belum terjawab dengan kerinduan-kerinduan doa kita sebagai orang yang percaya. Nah, sementara dasar firman ini mengatakan, oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan doa, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka itu akan terjadi. Jadi kata kunci di sini ada kata percayalah. Ya, kita meminta dalam doa dan kata percayalah, kamu menerimanya, maka itu akan terjadi. Ini merupakan suatu janji firman, saudaraku, bahwa kita orang-orang yang percaya
melalui doa di mana kita bersekutu dengan Bapa Yahweh, kita meminta permohonan-permohonan kita lewat sarana, sarananya adalah kita berdoa. Hal ini juga ditegaskan lagi di dalam kitab Matius 7 ayat 7, dikatakan, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu, carilah dan kamu akan mendapatkannya, ketuklah dan itu akan dibukakan. Jadi ini berbicara bahwa akan ada jawaban-jawaban atas permintaan-permintaan yang kita angkat, saudaraku. Nah, kemudian kita lihat lagi di dalam 2 Korintus 1 ayat 20, ini Lembaga Alkitab Indonesia berkatakan, sebab seberapa banyak janji Elohim, di dalamnya ada ya dan di dalamnya ada amin, untuk kemuliaan Elohim melalui kita. Jadi di dalam hal tentang doa-doa ini, firman sudah jelas mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah kamu akan mendapatkannya, ketuklah dan itu akan dibukakan. Namun saudaraku, permasalahannya, Pak, saya sudah melakukan doa, saya sudah meminta dengan doa permohonan saya meminta agar saya dapat jodoh yang baik, yang sesuai dengan keinginan saya. Saya sudah berdoa, tapi kok jodoh-jodoh itu belum datang. Saya berdoa juga Bapa sama Tuhan, Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, anak saya lagi terjerat dengan kuasa narkoba. Biar terlepas dari kuasa-kuasa narkoba, tapi kok anak saya belum. Ya. Kemudian juga saya sudah berdoa, bahkan doa puasa untuk meminta permohonan suami saya melakukan perselingkuhan agar terlepas dari perselingkuhannya. Saya juga berdoa untuk studi saya ingin punya cita-cita. Saya ingin menjadi seorang pilot, saya ingin menjadi seorang dokter, saya menjadi seorang ahli hukum. Tapi kok menjalaninya kok belum tercapai. Padahal firman sudah jelas di sini dikatakan, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah dan kamu akan mendapatkan, ketuklah itu akan dibukakan. Juga sama seperti tadi di dasar firman di dalam Markus 11 ayat 24. Oleh sebab itu kamu berkata kepadaku, segala apa saja yang kamu minta dengan doa, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka itu akan terjadi. Tapi faktanya belum. Doa-doa saya belum terjawab. Nah, untuk itu pada siang hari ini kita akan melihat mengapa hal ini terjadi, saudaraku. Sehingga pada siang hari ini kita akan mengintrospeksi kualitas doa kita, bagaimana sikap kita, kok doa-doa itu belum terjawab sampai saat ini, bahwa sehingga kita akan dibenahi di mana bagaimana cara konsep kita untuk melakukan berdoa. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga muncul kata-kata, tetapi kok doa saya belum dijawab ya, padahal firman mengatakan seperti itu. Yang pertama yang perlu kita ketahui untuk kita melakukan doa, yang perlu kita ketahui adalah pertama, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan? Nah, ini dia. Ya, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan atau anak Elohim Yahweh? Ini pertama yang harus kita pahami. Ya. Kita lihat dulu sebagai dasar firman-Nya seperti doa yang diajarkan Yeshua HaMashiach. Dalam hal berdoa dikatakan di dalam Matius 6 ayat 9 di dalam Indonesia Literatur Transit. Oleh karena itu hendaklah kamu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam doa yang diajarkan Yeshua HaMashiach ini, ada kata kunci di depan adalah Bapa kami. Nah, di sini dia, Bapa kami.
Jadi di sini bagaimana, apakah Bapak sudah menempatkan posisinya menyatakan sebagai Bapak? Yang menjadi pertanyaan, apakah yang minta doa ini sudah menempatkan posisi sebagai anak yang benar? Nah ini dia. Ya, apakah dia benar anak Bapak yang kita minta, atau justru yang meminta ini bukan anak Bapak yang akan kita minta, dalam hal ini Bapak Yahweh. Nah, kita harus tempatkan posisi kita dulu bahwa kita benar-benar menjadi anaknya Bapa Yahweh. Maka ini menjadi dasar untuk doa-doa kita. Nah, ini yang perlu kita pahami pertama. Nah, kalau kita lihat sebagai firman, dasar firman di dalam kitab suci kita, hanya ada 2 anak di bumi ini sebagai manusia, yaitu satu anak Bapa Yahweh, anak Tuhan, kedua anak setan. Sudah. Jadi 2 ini saja. Kekuatan di dalam roh bahwa manusia itu ada 2. Hanya anak Tuhan atau anak Bapa Yahweh atau anak setan atau anak iblis. Hal ini dapat kita lihat di dalam firman-Nya di 1 Yohanes 3 ayat 10 dikatakan di sini. Dalam hal ini anak-anak Elohim dan anak-anak iblis adalah nyata. Jadi hanya 2 anak-anak. Ya, ada anak-anak Elohim dan anak-anak iblis atau anak-anak setan adalah nyata. Setiap orang yang tidak berbuat keadilan dan yang tidak mengasihi saudaranya, dia tidak berasal dari Elohim. Nah, jadi ada kata pernyataan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Setiap orang yang tidak berbuat keadilan dan tidak mengasihi saudaranya, dia tidak berasal dari Elohim. Jadi kitab suci jelas mengatakan, berbicara tentang anak hanya ada 2, yaitu anak Elohim, anak Bapa Yahweh, atau anak iblis atau anak setan. Nah, sementara di dalam doa yang diajarkan tadi mengatakan Bapa kami yang ada di surga, disamain. Nah, bagaimana menempatkan kita posisi kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi anaknya Bapa Yahweh, atau kita ini adalah anak setan? Ya, atau kita ini anak setan? Karena jelas ada 2 ini, saudaraku. Nah, ini yang harus sama-sama kita pahami dan kita renungkan posisi kita di mana. Kita lihat lagi di Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, kamu berasal dari bapamu si iblis. Ya. Saya ulangi, kamu berasal dari bapamu si iblis, dan kamu ingin melakukan hasrat-hasrat bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan dia tidak berdiri dalam kebenaran, karena kebenaran tidak ada di dalam dia. Tak kala seorang berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri, dari dirinya, karena dia dan bapaknya adalah dusta. Jadi di sini sudah jelas, saudaraku, di Yohanes 8 ayat 44 dikatakan kamu berasal dari bapamu si iblis, setan. Jadi sudah jelas bahwa berbicara bapak, setan itu juga bisa punya bapak. Nah, jadi memaknai tentang doa Bapa kami, doa yang diajarkan ini, agar doa kita terjawab, apakah kita sudah menempatkan diri kita ini sebagai anaknya Bapa Yahweh itu? Atau justru sebaliknya, kita menganggap sebagai anak Bapa Yahweh, tapi sesungguhnya hidup kita adalah anak setan. Nah, di tengah kita perasaan kita sebagai anak Bapa Yahweh, tapi kehidupan kita, menjalani kehidupan kita penuh dengan kehidupan anak setan ini. Nah, di balik itu kita minta berdoa dengan menangis, dengan meronta, berpuasa. Tidak nyambung, saudara.
Jadi menempatkan posisi Bapa Yahweh, dan kita harus menempatkan posisi kita sebagai anaknya Bapa Yahweh, bukan menjadi anaknya setan itu tadi, di mana kelakuannya masih sesuai dengan kelakuan keinginan si setan. Karena Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, kamu berasal dari bapamu si iblis, si setan. Kamu melakukan hasrat-hasrat bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia tidak berdiri dalam kebenaran, ya, karena kebenaran tidak ada dalam dia. Jadi menempatkan posisi sebagai anak ini, kita harus dalam anak yang benar, anak yang terang, sehingga kita layak memanggil Bapa itu dan meminta kepada Bapa Yahweh. Pertanyaannya, bagaimana kita menjadi anak-anak Elohim itu sebenarnya? Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 12, di dalam Indonesia Lembaga Transit dikatakan, namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka telah memberikan untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Nah, jadi saudaraku, pertama yang perlu kita pahami, kita harus menempatkan diri kita ini menjadi anak Elohim itu, anak Bapa Yahweh. Yaitu kita harus percaya dulu kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Maka di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, namun seberapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka telah memberikan untuk menjadi anak-anak Elohim. Nah, ini dia. Ini saudaraku yang pertama harus kita lakukan. Menempatkan posisi kita percaya. Kita mengakui dosa kita percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kemudian kita juga sudah mengambil pembaptisan, yang belum dibaptis waktunya akan dibaptis. Dan minta kuasa Ruach Kodes memenuhi hidup kita, memimpin, menolong, mengajari kita dalam menjalani kehidupan ini. Seperti minggu-minggu lalu firman tentang bagaimana hidup kita bersama kuasa Ruach Kodes. Inilah basic awal dulu yang harus kita benahi di dalam diri kita, sehingga kita akan menjadi status kita benar-benar bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Sehingga doa yang diajarkan Yeshua HaMashiach tentang doa, bagaimana cara doa Bapa kami yang ada di dalam kerajaan Samaim itu terjadi koneksitas yang nyambung antara Bapa dan anak yang sungguh-sungguh anaknya Tuhan atau anaknya Bapa Yahweh. Ini yang pertama, saudaraku. Kemudian yang kedua, yang perlu kita pahami, mengapa saya belum terjawab doa-doa kita? Kita harus introspeksi. Mungkin atau kita masih hidup dalam dosa, saudaraku. Nah, tentang hidup dalam dosa ini kita harus beresin dulu, benahi. Seperti tadi sudah disampaikan, kita berdoa, bahkan doa puasa, minta sesuatu, tapi kehidupan kita, kelakuan kita masih melakukan kelakuan dosa-dosa kedagingan kita. Bahkan ada dosa-dosa yang masih tersembunyi di dalam diri kita. Tapi kita minta berdoa, minta sama Tuhan, minta sesuatu, doa-doa, topik-topik doa kita belum terjawab. Nah, ini yang harus dibereskan, saudaraku. Kita masih hidup dalam cengkraman dosa. Baik itu dosa-dosa, bahkan dosa-dosa yang tersembunyi. Dosa tersembunyi itu tiba-tiba dia muncul. Ya, dari permukaan orang itu kelihatan bagus, tapi di dalam kondisi tertentu dosa tersembunyi muncul dan mempengaruhi dia, dan dia tidak berupaya untuk melepaskan dari dosa tersembunyian ini. Ini yang bahaya. Masih ada keterikatan cengkraman dosa di dalam kehidupannya. Kita lihat Yesaya 1 ayat 15 berkata, ini firmannya, saudaraku, kita kembali kepada firman. Dan pada saat engkau menadahkan tanganmu, ya, berdoa itu menadahkan tanganmu. Ini dasar firmannya, mengapa berdoa harus menadahkan tanganmu. Aku akan menyembunyikan mataku darimu.
juga pada saat engkau memperbanyak doa, aku tidak akan mendengar tanganmu penuh darah. Nah ini dia. Jadi saat berdoa, mengangkat tangan, bukan lipat tangan ya. Firman tentang lipat tangan doa itu tidak ada rujukannya, tapi mengangkat tangan, mengadahkan tangan. Aku akan menyembunyikan mataku darimu juga pada saat engkau memperbanyak doa-doa. Aku tidak akan mendengar karena tanganmu penuh darah. Berbicara tangan penuh darah adalah berbicara kehidupan yang masih terikat dengan kuasa dosa. Bapa kita itu kudus. Bapa kita itu adalah sangat mulia. Maka untuk datang kepada Bapa, kita juga harus membenahi diri. Status anak Bapa itu harus sungguh-sungguh ada pada kita. Yang pertama tadi, yang kedua, untuk menjadi status anak itu kita juga harus hidup di dalam kebenaran, saudaraku. Ya, sehingga di dalam Yesaya 1 ayat 15 ini jelas dikatakan bahwa memperbanyak doa aku tidak akan mendengarnya, bahkan tidak akan mendengarnya. Jadi doa-doa tadi yang dikatakan, saya sudah berdoa, bahkan doa puasa, ya, pagi doa, siang doa, malam doa kok belum terkabulkan. Ya, karena masih ada hal-hal seperti ini. Kita lihat juga sebagai dasar firman selanjutnya di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dikatakan, lihatlah tangan Elohim Yahweh tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun telinganya tidak berat untuk mendengar. Ayat 2, namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Elohimmu, dan karena dosa-dosamu dia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Jadi di kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 juga sama. Yaitu berbicara kejahatan-kejahatan dan karena dosa-dosa kita, sehingga doa-doa permohonan kita Bapa tidak mendengar. Jadi ini yang harus kita benahi, yang kedua. Ya, di dalam Mazmur 66 ayat 18 sampai 19 juga dikatakan, sekiranya aku melihat kejahatan dalam hatiku, maka Tuhan tidak akan mendengar. Dan sesungguhnya Elohim telah mendengar, dia telah memperhatikan suara doaku. Jadi saudaraku, tentang dosa ini bukan hanya dosa perbuatan, dosa pikiran hati saja itu juga harus dibereskan agar doa-doa kita dapat terkabulkan. Ya tentunya bukan hanya doa, kita harus berbuat, berupaya, tapi juga kita dalam permohonan-permohonan doa kita. Ya, di dalam doa-doa ini juga kita dibenahi bukan hanya dosa yang kita lakukan, tapi dosa pikiran dan hati kita yang masih dalam benak hati kita saja juga harus dibereskan. Kita buang, kita lepaskan. Makanya untuk bisa lepas dari kondisi ini, minggu lalu, bahkan 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang kuasa Ruach HaKodesh itu. Ya, jadi ini sangat berhubungan firman kita semenjak hari raya Shavuot, hari raya turunnya Torah yang digenapi di dalam turunnya Roh Kudus, sampai saat ini saling berhubungan sampai pada minggu ini. Ya, ini yang perlu kita pahami, sehingga kita harus bereskan dulu dosa-dosa kita. Kalau mau doa kita bisa terjawab. Kemudian yang ketiga, saudaraku, yang ketiga adalah, yang pertama tadi kita harus menempatkan posisi kita sebagai anak-anak Elohim yang benar, bukan kita menjadi anak-anak setan. Ya. Yang kemudian yang kedua, saudaraku, kita harus lepaskan, harus kita keluar dari dosa-dosa kita yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita harus mau dengar-dengar firman Elohim Bapa Yahweh.
Ini kadang saudaraku, kita bisanya meminta kepada Bapa, tapi suara Bapa sendiri kita nggak mau dengar. Kita egois terhadap diri kita. Ada firman, mendengar firman ngantuk, nggak mau tahu. Ada orang menyampaikan firman, wah dilihat orangnya si A, nggak suka saya, nggak menarik. Ya yang dilihat justru orangnya bukan firmannya. Padahal firman itu adalah Bapa yang berbicara langsung, karena firman itu adalah Elohim sendiri. Tapi begitu berbicara permintaan, kita maunya Bapa mendengar kita. Tapi begitu firman, kita nggak mau dengar apa yang disampaikan Bapa. Itu egois, saudaraku. Tidak seimbang. Tuhan maunya ya kita mendengarkan firman-firman-Nya. Bagaimana kita mau lepas dari dosa tadi? Dosa tadi kita tahu bahwa manusia itu berdosa karena ada aturan, saudara. Karena ada firman, karena ada Torahnya, maka kita tahu dosa-dosa kita. Sebagai contoh, saudaraku, kalau kita di jalan lalu lintas, kalau kita tidak ada peraturan-peraturan tentang lampu merah berhenti, ya kita bablas saja, maka betapa semrawutnya kehidupan di lalu lintas perempatan jalan. Maka diatur ada lampu merah, tanda untuk berhenti. Ya, sebelumnya ada aba-aba, lampu kuning, lampu hijau, seperti itu. Nah itu harus harus dikerjakan, harus ditaati. Kalau enggak akan berantakan, sama seperti ini. Tuhan juga memberikan aturan-aturannya untuk manusia itu, biar manusia itu masuk di jalan aturannya Bapa Yahweh. Nah ini yang harus dilakukan. Maka untuk biar kita tahu bahwa kita ini berdosa atau tidak, untuk menjawab hal yang kedua tadi, ya kita harus dengar firman Tuhan. Contohnya, ternyata tidak melakukan hari Sabat itu termasuk perintah Tuhan untuk kuduskanlah hari Sabat. Tapi karena kita tidak dengar firman Tuhan, wah Sabat ya kita jalan-jalan saja. Sabat kita ke mall, pesta-pesta, kita jalan, kita bebas saja. Ini kan hari Sabtu libur, kita main jalan ke puncak, kemana, rekreasi. Padahal hari Sabtu adalah hari Sabat. Taunya dari mana ya? Dari dengar firman Tuhan. Nah sementara kalau kita minta berdoa, maunya Tuhan dengar kita. Tapi sebaliknya saat firman, Tuhan berfirman kita nggak mau dengar. Maka kita itu tadi ngantuk lah, ya cuek lah, nggak masa bodoh lah. Tapi kalau berbicara urusan kita berdoa, kita maunya dijawab oleh Tuhan. Tidak seimbang, saudara. Nah ini yang harus kita pahami, yang ketiga ini. Dikatakan saudaraku di dalam Amsal 28 ayat 9 dikatakan, siapa memalingkan telinganya dari pendengaran Torah, doanya pun adalah kekejian. Nah ini dia saudara. Sekali lagi, Amsal 28 ayat 9, siapa memalingkan telinganya dari pendengaran Torah, Torah itu adalah firman Tuhan, pengajaran-pengajaran firman Tuhan, doanya pun adalah kekejian. Jadi doanya tidak sia-sia, kekejian. Ada firmannya saudaraku. Nah ini yang harus kita benahi. Jadi kalau selama ini kita, kita sudah menjadi anak Tuhan, oke. Lanjut ke tahap kedua, bagaimana dosa-dosa kita? Saya sudah beresin dosa-dosa kita, oke. Lanjut lagi ke tahap 3 ini, saudaraku. Apakah kita masih sering mau dengar firman Tuhan atau tidak? Karena jelas, kalau kita memalingkan telinga kita dari pendengaran Torah atau firman Tuhan, doamu pun adalah kekejian. Jadi tidak berkenan, saudaraku. Jadi ini yang harus kita pahami, saudaraku, yang ketiga ini. Di dalam Ratapan 3 ayat 40 sampai 44 juga ini dikatakan tentang hal itu. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Ratapan mengatakan begitu. Kita harus selidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Ayat 41, marilah kita mengangkat hati dan telinga kita kepada Elohim Yahweh di Samayim di surga. Ayat 42, kamu telah mendurhaka dan memberontak
engkau tidak mengampuni. Ayat 43, engkau menyelubungi dirimu dengan murka, kemudian mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Ayat 44, engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tak dapat menembus. Jadi ratapan 3 ayat 40 sampai 44 ini, di sini Tuhan mengingatkan kita untuk kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, dan kita rubah konsep kita untuk berpaling kepada Tuhan, sehingga doa-doa kita itu dapat tembus sampai kepada Bapa Yahweh. Nah, bagaimana untuk itu ya? Kita harus dengar firman tadi, saudaraku. Maka yang ketiga ini, mengapa kok doa-doa saya belum terjawab? Dikatakan kita mungkin bagaimana evaluasi, apakah kita juga tidak mau dengar firman Tuhan? Kita maunya kita meminta saja, tapi giliran Bapa mau berbicara kita nggak mau dengar. Itu tidak seimbang, saudara. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, saudaraku, mengapa doa-doa kita kok belum terjawab? Bagaimana ketekunan kita? Ya, ketekunan dan kebimbangan, saudaraku. Jadi di dalam doa-doa kita juga mungkin kita ragu, kebimbangan terjadi. Saya sudah kontroversi, saya ini adalah anak-anak Elohim, yes. Kemudian saya sudah introspeksi bahwa dosa-dosa saya sudah minta pengampunan, saya sudah membenahi hidup saya sudah rubah cara hidup saya. Saya tadinya ada kebencian kepada seseorang yang saya tidak bisa mengampuni dia, namun dosa itu, kebencian itu saya sudah lepaskan, saya sudah pengampunan. Kemudian yang ketiga, saya juga sudah mulai dengar firman Tuhan lewat mendengar khotbah, melalui YouTube, melalui radio dan sebagainya, dengar firman Tuhan. Tapi kok belum terjawab juga. Yang keempat, kita harus dituntut dalam ketekunan melakukan doa ini, saudaraku. Ya, kita harus tekun. Bapa itu juga melihat ketekunan dari doa-doa kita. Ya, bagaimana Bapa melihat? Karena belum terjawab, berarti kita harus terus tekun. Kita lakukan doa-doa kita. Ya, bukan hanya sekali aku minta ini Tuhan sudah selesai. Wah, kenapa kok nggak terjawab? Doanya baru sekali, itu juga kok doanya udah lagi ngantuk-ngantuk, lagi males-males. Doa permohonannya seperti itu. Ya, tapi Tuhan menuntut adanya suatu ketekunan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan agar kita jangan bimbang. Ayat 6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Ya, ini saudaraku. Jadi iman dan jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, dari Bapa Yahweh. Jadi keteguhan kita dalam doa kita ini juga dilihat oleh Bapa Yahweh, saudaraku. Ya, hal ini serius tentunya, ya sangat serius karena saya merindukan suatu topik doa. Ya. Doa yang sungguh-sungguh. Saya ini divonis dokter bahwa saya tidak bisa mengandung. Mandul. Saudara, di hadapan Bapa Yahweh tidak ada yang mustahil. Tapi kita harus mau memposisikan posisi kita dalam doa-doa kita seperti yang Tuhan ingin sampaikan pada firman ini tadi. Bagaimana menempatkan diri kita. Ya. Yang keempat ini adalah bagaimana ketekunan kita, saudara. Percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Bapa Yahweh. Yang mandul akan dibukakan rahimnya dan akan memiliki kembali seorang keturunan. Ini janji firman, saudaraku. Dan keraguan-keraguan kita inilah yang menyebabkan ya kuasa si jahat menutupi, sehingga doa-doa kita juga menjadi doa yang bimbang.
Rasa percaya kita tidak ada. Sehingga di dalam Yakobus 1 ayat 6-7 ini tidak dikehendaki oleh Bapa, yaitu bahwa kita jangan bimbang, harus kita memiliki iman dan jangan bimbang dan teguh dengan doa-doa kita. Di dalam dunia kedokteran mengatakan tidak mungkin lagi, tapi yakin saudara, Tuhan akan memberikan. Kita lihat satu contoh di Lukas 1 ayat 13. Saudaraku, bagaimana Zakaria dan Elisabet di sini, saudara. Ya, di mana usia tua Elisabet, saudaraku, di dalam Lukas 1 ayat 13 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara. Jadi kalau di dalam kitab Lukas 1 ayat 13 ini jelas dikatakan Zakaria adalah seorang keturunan dari suku Lewi sebagai pelayan Bait Elohim yang harus masuk ke Bait Elohim dalam pelayanannya, di mana Zakaria juga memiliki istri yang yaitu Elisabet. Mereka ini hidupnya berkenan, saudaraku. Ya, di kitab Lukas 1 di atasnya menceritakan bagaimana kehidupan mereka berkenan kepada Bapa dan mereka tekun, saudaraku. Mereka tidak bimbang kerinduan untuk mendapatkan keturunan itu tadi. Walaupun Elisabet sudah dinyatakan tertutup kandungannya dan mandul, tapi mereka sangat bertekun dan hidupnya benar di hadapan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh dengar doa mereka. Itu tidak ada yang mustahil, saudara. Tapi dengan catatan bagaimana kita membenahi, menempatkan posisi kita meminta kepada Bapa, status kita sebagai anak yang benar. Selain anak yang benar, saudaraku, yang kedua tadi, bahwa kita juga dituntut ya untuk kita dilepaskan dari kehidupan dosa kita. Ya, kemudian yang ketiga, kita juga harus dengar firman Tuhan. Jangan hanya kita meminta, tapi Tuhan berbicara lewat firman-Nya kita tidak mau dengar. Yang keempat adalah ketekunan kita, saudara. Maka Elisabet juga mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yohanes, dan itu menjadi Yohanes Pembaptis, di mana dialah yang menyiapkan jalan untuk kedatangan Yesua Hamasiah dan membaptis Yesua Hamasiah. Begitu luar biasa, saudaraku. Kemudian yang kelima apa, saudaraku? Kalau doa-doa kita belum terjawab, saya sudah sungguh-sungguh menjadi anak Bapa Yahweh, sudah percaya, saya sudah melakukan hidup saya, membenahi konsep hidup saya, tapi hidup saya sudah tidak terikat lagi dengan keinginan-keinginan dosa. Saya sudah jauhkan itu, saya sudah keluar dari kebiasaan dosa saya. Kemudian saya juga sudah dengar firman. Dalam ibadah-ibadah saya tekun dengan ibadah-ibadah. Kemudian saya juga punya fokus topik doa, tapi kok belum terjawab. Saudaraku, Bapa memberikan yang terbaik buat kita. Jadi yang kelima adalah Bapa Yahweh punya rencana lain terhadap doa-doa kita. Ini yang kadang kita tidak bisa atau sulit untuk memahami hal ini. Ya. Karena Bapa Yahweh itu tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak baik kepada anaknya. Kalau itu memang sudah status menjadi anaknya Bapa Yahweh yang benar-benar sesuai firman tadi. Di dalam Lukas 11 ayat 13, Lukas 11 ya, dikatakan di sini, dan ayah, manakah di antara kamu jika anak meminta roti akan memberikan kepadanya batu, dan jika seekor ikan akan memberikan kepadanya seekor ular pengganti ikan? Ataupun jika dia meminta sebutir telur, akankah dia memberikan kepadanya seekor kalajengking?
Jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anakmu, betapa lagi Bapa yang ada di samanya. Jadi Bapa juga memberikan tahu pemberian yang terbaik. Jadi kalau doa kita belum terjawab, saudaraku, kita sudah lakukan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kita sudah tekun, tapi kok belum terjawab, percayalah. Bapa punya rencana yang lebih indah dari keinginan doa kita itu, saudara. Inilah iman kita sebagai orang-orang yang percaya, saudara. Bukan berarti kita menyatakan, wah berarti Bapa tidak konsisten dengan firman-Nya, sehingga kita berontak kepada Bapa. Tidak seperti itu, saudara. Kita percaya kalau doa-doa kita panjatkan itu ternyata tidak terjawab. Kita sudah lakukan tadi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, namun belum terjawab. Percayalah bahwa Bapa Yahweh itu akan memberikan yang terbaik. Walaupun doa-doa kita itu kita anggap bahwa doa-doa itu hal yang baik buat kita, tapi sesuai dengan kacamata Bapa Yahweh akan memberikan yang lebih baik lagi dari apa yang kita minta. Sehingga di dalam Matius 26 ayat 42, Yeshua HaMashiach juga berkata begini, saudaraku. Lagi setelah maju untuk kedua kalinya, dia berdoa dengan berkata, Bapakku, jika tidak mungkin ini berlalu dariku, kecuali aku memintanya, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Yeshua HaMashiach juga, saudaraku, saat dia memposisikan diri sebagai manusia biasa yang akan disalib, saudara, dia juga meminta, dan terakhir dia katakan, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Saudaraku, ini yang harus kita pahami yang kelima. Jadi kita jangan memaksakan juga keinginan doa kita kok belum terjawab, karena Bapa Yahweh masih punya rencana yang lebih indah dari keinginan doa kita itu. Sehingga kita di penghujung doa kita juga kita berkata, biarlah kehendak Bapa Yahweh yang terjadi. Maka Bapa Yahweh juga akan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita, saudara. Inilah firman yang kita sharingkan pada siang hari ini, sehingga untuk menjawab kok doa saya belum dijawab ya, maka pertama kita harus introspeksi, apakah kita sudah sungguh-sungguh memposisikan kita menjadi anak Bapa Yahweh itu, sehingga kita layak berdoa berkata, Bapa kami yang ada di samai, dikuduskanlah namamu, kita sebut dia sebagai Bapa, karena kita adalah benar-benar memposisikan sebagai anak Elohim Yahweh, bukan anak setan. Yang kedua, apakah kita masih hidup di dalam dosa? Ya, kita harus mengintrospeksi diri ini. Kita berdoa meminta doa-doa kita, tapi hidup kita masih kita hidup di dalam keinginan kedagingan kita, dosa-dosa kita. Yang ketiga, tidak mau dengar firman Elohim Yahweh. Kita maunya meminta saja, tapi begitu Bapa berfirman lewat firman khotbah-khotbah yang disampaikan, yang diizinkan untuk menyampaikan firman, kita tidak mau mendengar. Kita hanya mau melihat orangnya, kita tidak mendengarkan firmannya. Tapi satu sisi kita mau minta, berdoa, kita mau didengar. Berarti ini tidak ada keseimbangan, saudara. Kita harus memberikan dulu. Tuhan kita dengarkan lewat firman-firmannya. Baru Tuhan juga akan mendengar permintaan kita. Yang keempat, perlunya ketaatan, ketekunan, saudaraku. Jangan bimbang dalam setiap doa-doa kita. Kita fokus dan kita harus jangan bimbang. Yang kelima, Bapa Yahweh punya rencana lain. Bila memang doa-doa itu belum terjawab sampai saat ini. Kalau kita sudah lakukan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, maka yang kelima ini harus kita tegakkan bahwa Bapa Yahweh punya rencana yang lebih indah. Tapi kalau kita belum benahi mulai tahapan-tahapan seperti yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, atau kita katakan biarlah ini sesuai rancangan Bapa Yahweh saja, saudaraku, itu namanya kita mendustai diri kita sendiri terhadap doa-doa kita. Inilah sharing firman kita pada siang hari. Maka saudara-saudaraku,
yang mempunyai talenta sebagai pendoa-pendoa. Ini sesuatu yang istimewa, saudaraku. Orang yang memposisikan diri sebagai pendoa-pendoa, bila keempat hal ini dia lakukan, maka posisi sebagai pendoa ini memang dahsyat dan luar biasa. Beda dengan seorang yang menyampaikan firman. Karena kedekatan dengan Bapa Yahweh inilah maka doa-doa akan didengarkan oleh Bapa Yahweh. Tapi kita semua berjuang untuk mau melakukan hal ini. Karena kita selama masih hidup, kita juga banyak hal yang perlu kita minta kepada Bapa untuk kepentingan kehidupan kita, untuk kepentingan iman kita, untuk kepentingan keluarga kita, untuk kepentingan pelayanan kita, untuk kepentingan masa depan kita, untuk kepentingan masa depan anak-anak kita, sampai kedatangan Yesus Masiah kedua kali menjemput kita semua. Biarlah firman ini menguatkan kita, meneguhkan kita, merubah konsep berpikir kita, merubah cara kita menjawab pertanyaan mengapa kok doa-doa saya belum terkabulkan, dan kita mau mengintrospeksi dan mengubah cara konsep kita, hidup kita untuk melakukan permohonan-permohonan doa-doa kita sehingga Bapa mengizinkan untuk mengabulkan doa-doa permohonan kita. Inilah dia saudaraku sharing firman kita. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman dan percaya kebenaran firman itu iya dan amin, dan iman kita terus ditambah-tambahkan. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Bapak Yahweh